Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman semua kita bisa dipertemukan kembali di sesi materi ataupun topik tentang selanjutnya, yaitu berjudul mengenai pengenalan dan pengukuran bahaya di tempat kerja atau biasa disebut dengan instrumen atau alat yang biasa digunakan untuk menganalisa sebuah faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, di dalam K3 sendiri, itu berbagai macam jenis faktor bahaya K3. Tentu saja, ketika Anda sudah mendapatkan topik ataupun materi mengenai industrial hygiene atau higiene industri, itu adalah salah satu bagiannya. Di sini akan kita coba melihat bagaimana faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja tersebut, ya, akan kita coba analisa, akan kita coba monitoring, dan akan kita coba analisanya dan evaluasinya. Kalau di dalam sebuah sistem, khususnya di ISO 45001, itu ada di klausal 9. Di klausal 9 itu berkaitan mengenai apa? Pengukuran, monitoring, evaluasi, dan analisis dan evaluasi di sana. Di poin 91. Jadi apa? Sebuah instansi, sebuah organisasi harus melakukan monitoring terhadap faktor-faktor bahaya K3 ataupun faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, tentu saja di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ada 5 faktor bahaya lingkungan kerja. Masih ingat ya? Termasuk di dalam Permenkes nomor 70 tahun 2016. Apa saja di sana? Ada faktor bahaya fisik, kimia, biologi, kemudian psikologi, ergonomi, ya. Dan itu salah satunya, teman-teman semua. Dan akan kita lihat bagaimana pengenalan dan pengukuran faktor bahaya tersebut. Kita akan coba masuk di sana. Nah, teman-teman semua, kita bisa lihat di sini, dari dalam faktor bahaya lingkungan kerja, ada 5 komponen di dalam Permenaker 5 2018 itu, yang tempat saya sampaikan tadi, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Kita akan coba. Instrumen-instrumen atau alat-alatnya apa saja sih ya untuk mengukur faktor-faktor bahaya tersebut? Di dalam faktor bahaya fisik, Anda sudah saya sampaikan mungkin di sini ya, kita akan coba diskusikan bersama kepada teman-teman bahwasanya ada kebisingan, ada getaran, ada pencahayaan, radiasi, tekanan, dan iklim kerja. Ini adalah salah satu contoh faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja berkaitan dengan faktor bahaya fisik. Maka akan kita lihat di sini faktor bahaya lingkungan kerja di sini yang pertama adalah kebisingan. Instrumen yang digunakan apa sih untuk mengukur kebisingan? Maka kita akan lihat ada namanya sound level meter, teman-teman semua, atau SLF ya. SLF ini adalah SLF, biasanya disebut dengan SLF, sound level meter. Nah, sound level meter ini salah satu alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih intensitas kebisingan yang ada di tempat kerja tersebut. Itu salah satunya menggunakan instrumen ini. Ada lagi yang satu biasanya ada noise decimeter, yang untuk personal, noise decimeter di sana. Yaitu alat untuk apa? Seberapa besar sih paparan bising yang diterima oleh pekerja? Intinya seperti itu. Kita ukur menggunakan alat namanya SLF, sound level meter itu. Maka di sini akan kita lihat ada beberapa bentuknya, NAB-nya sudah diatur juga di dalam Permenaker nomor 5 2018, bahwasanya orang yang terpapar kebisingan selama 8 jam kerja, ya, maka boleh mendengar intensitas kebisingan itu 85 desibel di sini. Itu salah. Nah, ini salah satu. Ini salah satunya. Pak, bagaimana Pak cara melakukan pengukurannya? Nah, cara melakukan pengukuran ada di SNI-nya teman-teman semua. Nah, ini nanti kita bisa bicarakan detailnya lebih jauh lagi gitu. Tapi akan saya sampaikan di sini adalah pengenalan semata. Jadi ada SNI untuk melakukan pengukuran kebisingan di tempat kerja teman-teman semua. Nanti mengacunya ke sana. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk instrumen selanjutnya ada namanya getaran, faktor bahaya getaran. Apa yang digunakan alatnya? Ada namanya SLF. Vibration meter. Alat yang digunakan untuk mengukur
getaran. Kalian mungkin sudah ingat ada dua jenis getaran. Yang pertama ada namanya hand arm vibration, ya. Yang kedua ada namanya whole vibration, whole body vibration. Maka di sini akan kita lihat ada standarnya teman-teman juga di sini ya. Ada di Permenaker 5 2018. Ini standarnya teman-teman. Orang tersebut boleh terpapar getaran selama 6 jam kerja, maka itu akan bisa kita lihat berapa yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Ada sebuah standarnya. Nah, ini salah satu bentuk contohnya alatnya teman-teman semua. Di lab kita ada juga terkait mengenai alat ini di lab laboratorium kualitas lingkungan di sana. Kita punya alat untuk mengukur vibration meter gitu kan. Secara garis besar sudah komplit semua teman-teman di lab kita berkaitan dengan alat tersebut. Maka Anda nanti di sana bisa melihat kondisi-kondisi alatnya gitu. Jadi ada hand arm vibration, wall arm vibration di sana. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, ini tuh bentuknya alatnya. Alatnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika orang yang bekerja di misalkan ini ya melakukan penggerindaan ya, maka mereka akan terpapar getaran di sana. Maka kita ukur, ini alatnya diletakkan di sana. Ini kemudian dimasukin ke dalam sini sarung tangannya. Bertujuan apa? Untuk mengetahui ini adalah getaran dari apa? Getaran dari hand arm. Getaran lengan tangan, bukan seluruh body, seluruh badan ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya lagi terkait mengenai vibration. Contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan, mungkin Anda tahu misalkan melakukan ini ya, penghancuran di jalan ataupun pemadatan di jalan, di konstruksi ya gitu ya. Kalau Anda lihat itu menggunakan alat, salah satu alat gitu ya. Yang alat tersebut adalah ada potensi bahaya getarannya, kemudian kita ukur. Pekerja yang bekerja seperti itu setiap harinya, ada nggak sih dampak yang ditimbulkan? Ini teman-teman semua. Ini kondisinya adalah seperti itu. Itu alat yang digunakan namanya hand arm vibration ataupun vibration meter. Ini yang kedua adalah tentang whole body vibration atau getaran seluruh tubuh. Salah satunya adalah ini, misalkan Anda melakukan pengujian atau pengukuran pengendara motor atau kendaraan, misalkan dump truck gitu ya. Ini alatnya teman-teman semua. Alatnya ditaruh di mana? Di sini, di jok gitu ya. Kemudian didudukin. Nah, posisinya seperti ini teman-teman semua. Tujuannya untuk apa? Kita ingin mengetahui seberapa besar sih getaran yang diterima oleh pekerja tersebut pada saat mereka bekerja, pada saat mereka mengendarakan dump truck gitu ya, ataupun alat-alat berat lainnya yang ada di tambang atau di migas. Kondisinya adalah seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman semua. Contoh lainnya, misalkan ini alatnya ya. Maka ini ada NAB-nya, nilai ambang batasnya gitu ya, yang diatur di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu. Nah, ini cara peletakannya teman-teman semua. Nah, ini ada di sini gitu kan, ada di punggung, di sandaran, kemudian satunya adalah didudukin. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi Anda sudah tahu, oh ternyata ada ya alat yang digunakan untuk mengukur getaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pencahayaan. Ya, jadi sudah tahu kebisingan, getaran, kita masuk pencahayaan. Ada apa di pencahayaan sana? Maka di situ ada alat yang diukur, ada alat yang untuk mengukur pencahayaan, ya. Maka akan kita lihat namanya luxmeter. Seperti ini teman-teman, luxmeter itu. Jadi luxmeter itu bentuk alatnya seperti ini. Kita gunakan. Oh, orang tersebut bekerja di sana memiliki pencahayaan yang berlebih atau kurang sih gitu. Nah, kita kan bisa lihat di sana. Ya, maka ada standarnya juga di dalam Permenaker 5 2018 ya. Ketika jalan, halaman dan jalan gitu ya, minimal ada pencahayaannya minimal adalah 20 lux. Gitu ya. Kemudian apa? Salah satu kategorinya, pekerjaan yang membedakan barang kasar, misalkan mengerjakan arang atau abu, menyisikan barang-barang yang besar, itu bolehnya standar minimalnya adalah 50 lux meter. Ya, standarnya ada 50 lux. Termasuk ketika Anda lihat pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil. Seperti apa? Pemasangan yang penggilingan padi gitu ya. Kemudian kamar mesin dan lain sebagainya, itu standar yang digunakan pada saat pencahayaannya adalah 100 lux itu. Jadi alatnya namanya lux meter, kemudian standarnya lux meter.
Termasuk ketika Anda melihat ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan pekerjaan mesin yang sangat teliti, pekerjaan yang sangat teliti, maka berapa sih lux meter standarnya di sana, gitu ya. Maka Anda bisa lihat di sana, maka standar tersebut adalah ada 300, teman-teman semua. Itu contohnya. Ya. Nah, ini termasuk di dalamnya, misalkan pemasangan benda yang halus gitu ya. Pembuatan tepung ini pembuatan tepung ada, kemudian pemeriksaan ekstra yang halus, arloji gitu ya. Kemudian tukang mas atau intan gitu ya. Mungkin Anda tahu di sana ada tukang mas atau tukang intan. Itu membutuhkan berapa lux, Pak gitu. Ternyata sampai 1000 lux gitu. Jadi apa, pencahayaannya tuh banyak sekali. Entah itu pencahayaan secara alami atau pencahayaan secara buatan. Buatan itu dengan cara lampu, penambahan lampu dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada iklim kerja. Iklim kerja salah satu contoh pekerjaannya misalkan perusahaan ataupun industri peleburan baja gitu ya, kemudian peleburan logam, itu salah satu yang ada potensi tentang iklim kerja. Maka di sana gitu ya, ada namanya alat namanya Questem gitu ya. Nah, ini alatnya namanya Questem. Ini menarik, alatnya kecil bentuknya gitu, tapi harganya lumayan sekali, sekitar 87 juta Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, itu Questem atau biasa disebut salah satu alat yang digunakan untuk mengukur heat stress. Ya, alat untuk mengukur heat stress, teman-teman semua. Jadi orang yang bekerja di iklim kerja panas gitu ya, iklim kerja dingin gitu, itu salah satunya. Berapa sih apakah pekerja tersebut mendapatkan heat stress dan lain sebagainya gitu? Itu salah satunya. Maka akan kita bisa lihat di sini ya, alatnya Questem. Bagaimana pengukurannya? Ada di SNI-nya, teman-teman semua. Itu ada SNI-nya. Silakan Anda nanti lihat di sini, ada SNI di sini. Itu secara detailnya. Dan pengukuran alat-alat instrumen terkait MENEK 3 atau indoor quality itu ada standar metode pengukurannya, biasa diatur dengan SNI-nya. Misalkan ini salah satu cara. 4 ya, Questem. Nah, ini teman-teman semua. Nah, untuk pengukuran tentang iklim kerja panas atau ISBB, biasa disebut dengan ISBB, indeks suhu bola basah, menggunakan instrumennya namanya Questem. Kecil, tapi mahal juga ya, sampai 87-an, 85 juta. Kemudian, di dalam ISBB juga tentang iklim kerja ada namanya untuk mengukur kecepatan udara. Ini teman-teman semua. Kalau ini kan Anda sudah terbiasa ya melihat ya dari mulai anemometer gitu ya untuk mengukur kecepatan angin atau udara, itu Anda bisa lakukan di sini untuk menggabungannya. Ini salah satunya juga teman-teman semua. Ini kita bisa lihat berapa sih kecepatan udara pada saat AC ataupun kipas angin yang ada di ruangan kita ukur di sana. Tuh. Kemudian NAB-nya bagaimana? Nah, NAB-nya jelas bahwasanya di sana akan diprediksi atau dilihat dari laju metabolitnya di sana ya, terkait mengenai Permenaker nomor 5 2018 tersebut gitu ya. Kemudian teman-teman akan melihat di sini laju metabolit atau standarnya di sana, yaitu berkaitan mengenai apa? Berkaitan mengenai berapa sih laju metabolit pekerja tersebut dan lain sebagainya. Apakah pekerja tersebut terjadi heat stress, terjadi gangguan-gangguan, misalkan dehidrasi, kemudian terjadi heat cramp, heat stroke, dan lain sebagainya. Itu poinnya. Nah, selanjutnya tekanan udara. Instrumennya apa saja di dalam tekanan udara, maka akan bisa kita lihat ada namanya barometer, teman-teman semua ya. Nah, ini salah satunya, barometer salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Contohnya tempo lalu saya sempat sampaikan salah satunya adalah ketika berada di ketinggian menggunakan pesawat, maka berapa atmosfer di sana, berapa tekanannya. Termasuk ketika ada pekerja-pekerja yang bekerja di bawah laut gitu ya, pengelasan di bawah laut, berapa tekanannya di sana. Itu teman-teman semua. Kemudian yang keenam ada radiasi. Ada instrumen, alat yang digunakan untuk mengukur radiasi. Apa itu? Nah, salah satunya ini teman-teman semua. Jadi sebelum masuk ke situ, kita akan melihat kira-kira pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang terpapar oleh radiasi itu. Maka kita akan lihat di sini misalkan ada radiologis,
ada laboran gitu ya, pekerja di PLTN dan lain sebagainya. Maka salah satu alat yang digunakan ada namanya detektor radiasi, bentuknya seperti ini, teman-teman semua. Ini bentuknya. Jadi electromagnetic radiation di sana, detektor radiasi di sana. Bentuknya seperti ini. Ini teman-teman, misalkan radiasi UV gitu ya. Bagaimana misalkan Anda berada di depan laptop gitu kan, di depan komputer, radiasinya berapa sih saya terpaparnya itu di sana gitu ya. Itu digunakan. Termasuk ada lampu-lampu radiasi gitu ya. Ada beberapa alat peralatan yang ada radiasinya gitu. Maka kita ukur di sana. Alatnya namanya radiasi. Simpel sekali gitu ya cara penggunaannya. Ini yang pernah saya gunakan. Selanjutnya NAB, jelas saja. Maka setelah Anda melakukan pengukuran, selanjutnya adalah Anda bandingkan dengan standar di sana. Ya. Nah, kemudian ini salah satunya ada ultraviolet meter. Ini alat yang digunakan untuk mengukur terkait radiasi juga, teman-teman semua. Kemudian ada radiasi gelombang elektromagnetik juga sama. Ada paparan, ketika ada paparan-paparan radiasi dari gelombang elektromagnetik, maka kita akan bisa lihat ini salah satu instrumen. Ini salah satu alat tentang radiasi. Nah, kemudian untuk medan magnet statis, maka di situ kita akan lihat ada poin-poin misalkan, ada nggak berkaitan magnet magnetnya dari paparan pekerja di sana. Maka ada instrumen juga teman-teman. Ini adalah instrumen alat. Kita akan lihat standarnya misalkan di sini seluruh tubuh, maka kadar yang diperkenankan di sini adalah 2 Tesla gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kita akan lihat misalkan ini salah satu satuannya. TWA-nya atau NAB-nya adalah seperti itu. Ini radiasi, gelombang radio dan mikro juga ada. Jadi berbagai macam terkait mengenai radiasi di sana. Bisa kita lihat. Nah, konteksnya adalah seperti ini. Nah, itu berkaitan mengenai alat atau instrumen dari faktor bahaya fisik. Kita akan masuk kedua terkait mengenai faktor bahaya kimia. Dalam faktor bahaya kimia, salah satu jenisnya adalah tentang aerosol, gas, partikulat ya. Partikulat itu seperti halnya debu dan lain sebagainya ya. Asap dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Ada gas misalkan, maka kita akan bisa melakukan analisa-analisanya. Ada apa saja di sana? Maka kita akan lihat misalkan uap. Uap juga ada uap kereta api, uap pembuatan jalan dan lain sebagainya. Kemudian partikulat seperti apa? Kalau partikulat jelas ya, ngomonginnya adalah debu, asap, maka Anda bisa melihat atau bisa melakukan pengukuran tentang partikulat ataupun debu. Misalkan ada alat atau instrumen, kita juga di lab sudah punya, ada itu HVAS misalkan. Ya, ada HVAS, ada TSP gitu ya. Nah, ada TSP, ada PM10, PM2,5. Nah, ini salah satu analisa ketika kita melihat pengukuran kadar debu, teman-teman semua. Gitu, nah, ini salah satunya. Kalau bentuknya seperti ini, di lab kita juga punya alat tersebut. Dari mulai TSP, HVAS, PM10, PM2,5 juga ada itu. Atau mungkin kalian sudah ada yang pernah praktikum gitu ya. Kategorinya seperti ini teman-teman semua. Ada debu, mist, ya, fume, asap, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, salah satunya ketika Anda melihat kondisi-kondisi berapa sih milimikron partikulat yang masuk atau terhirup di dalam tubuh manusia gitu ya, maka akan kita bisa lihat misalkan ketika partikulatnya lebih dari 10 mikron gitu, maka akan tertahan di sini. Tapi ketika partikulatnya itu kecil sekali atau kurang dari 1 mikron atau 1 mikron, maka akan masuk ke dalam alveolusnya, teman-teman. Masuk ke dalam paru-paru, dalam alveolusnya. Sehingga akan terjadi potensi-potensi bahaya. Salah satunya ada potensi terkena misalkan penyakit akibat kerja. Misalkan ada asbesitosis, gitu ya. Kemudian ada bisinosis, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengujian debu, maka bisa dilakukan dengan direct reading, gitu kan. Misalkan pengukuran secara langsung di lingkungan kerjanya, menggunakan udara di lingkungan kerja, yaitu dengan PSP, gitu ya. Kemudian PM10, PM2,5, ini salah satunya.
Dan skup di dalam K3 itu adalah skupnya tentang apa? Tentang lingkungan kerja, tentang tempat kerja, yaitu apa? Batasannya adalah pintu gerbang paling depan atau tuh paling samping sampai paling belakang. Ketika sudah tidak masuk di dalam tempat kerja, itu adalah masuk ke dalam LHK, ya, lingkungan hidup teman-teman semua. Itu K3 skupnya adalah seperti itu. Nah, kondisinya misalkan seperti ini, melakukan pengukuran tentang TSP, atau lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk mengukur debu namanya personal sampler ya. Ada alat yang secara langsung, jadi ada personal sampler. Jadi bagaimana debu tersebut yang biasa dihirup oleh pekerja. Konteksnya adalah seperti itu. Ya. Kemudian untuk debu ambien sama pada prinsipnya ya, menggunakan TSP ya. Ini konteksnya seperti ini. Ini alatnya seperti ini teman-teman semua. Ini saya kira Anda bisa melihat ataupun sering melihat di mana? Di laboratorium kualitas lingkungan, saya kira sudah sering Anda lihat di sana. Nah, ini bentuk alatnya seperti ini. Kemudian untuk yang non partikulat seperti apa? Non partikel, maka di situ akan bisa kita lihat bentuknya seperti gas, bentuk fluida, elektris, seperti uap air atau misalnya uap minyak juga. Nah, kemudian yang terkait mengenai faktor bahaya kimia, instrumen apa saja yang ada di sana, maka akan bisa kita lihat di sini ada misalkan spektrofotometri ya. Ini juga di lab kita sudah punya alat ini, spektrofotometri, termasuk kita AAS ya untuk melakukan pengujian logam berat teman-teman semua, misalkan untuk Pb, kadmium dan lain sebagainya kita lakukan analisa di sana gitu. Itu bisa kita lakukan. Dan instrumen-instrumen seperti ini adalah yang digunakan di dunia industri. Misalkan apa? Ingin melakukan pengujian dari logam beratnya, misalkan Pb-nya, kadmiumnya, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya juga dilakukan pengujian. Kemudian ada AS juga teman-teman semua, spektrofotometrinya. Nah, AS. Dan kalau tidak salah di lab kita juga sudah punya alat instrumen AS ini teman-teman semua, termasuk GCMS pun kita sudah punya ya. Ini salah satu alat-alat yang bisa digunakan untuk pengukuran senyawa-senyawa ataupun faktor-faktor bahaya biologi, misalkan dari benzen gitu ya, etilen, selen, itu salah satunya menggunakan GCMS. Kemudian untuk faktor bahaya biologi itu apa sih Pak instrumennya atau alatnya? Maka akan kita lihat, bisa kita lihat misalkan KUDR, misalnya kadar udara dalam ruangan. Misalkan, berapa sih kandungan bakteri yang diperbolehkan di sebuah perusahaan? Kadar batas atau NAB dari bakteri yang diatur di Permenaker 2018 itu, bakteri itu berapa? Kemudian di situ juga disampaikan jamur itu berapa, itu sudah ada standarnya. Jadi kita lihat udara yang ada di tempat kerja kita, kandungan bakterinya itu berapa, kandungan jamurnya itu berapa. Nah, NAB-nya seperti ini teman-teman semua. Untuk jamur, maka satuannya adalah seperti ini. Ada 1000. Ini teman-teman semua. Colony forming unit per meter kubika udara. Jadi ini adalah satuannya. Dan ini adalah NAB-nya. Itu dilakukan pengukuran juga. Kadar udara. Berapa sih kandungan bakterinya? Berapa sih kandungan jamurnya di tempat kerja itu? Ini teman-teman semua saya kira seperti itu. Nah, kemudian instrumen yang lainnya, jadi ada faktor bahaya fisik, sudah saya jelaskan tadi, sudah saya kenalkan. Kemudian faktor bahaya kimia juga sudah. Kemudian faktor bahaya biologi juga sudah. Dan yang kedua lagi ada faktor bahaya ergonomi dan faktor bahaya psikologi. Untuk faktor bahaya ergonomi, maka banyak unsur ataupun banyak varian untuk melakukan pengukurannya atau analisanya. Salah satu contohnya adalah ada reba, ada rula, ada OWAS, ada misalkan ergonomic checklist point juga ada. Nah, itu terkait apa? Mengukur, oh ternyata pekerja tersebut pada saat bekerja itu tidak ergonomis gitu ya. Maka akan terjadi gangguan pada pekerjanya, maka dilakukan pengukuran seperti itu instrumen. Dan yang terakhir yaitu ada faktor bahaya psikologi, itu menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini salah satu yang bisa digunakan bisa mengacu ke dalam Permenaker nomor 5 2018 teman-teman semua. Nah, 2018 di sana ada lampirannya. Anda bisa melihat diadopsi di sana misalkan stres ringan, stres sedang dan lain sebagainya.
Itulah teman-teman secara garis besar yang harus Anda ketahui, yang harus Anda kenali terkait mengenai instrumen alat-alat apa saja yang Anda bisa gunakan untuk mengukur faktor-faktor bahaya lingkungan kerja terkait K3 di tempat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.